Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gua Bam, dan episode kali ini gua ditemani sama Bram juga. Ada Bram juga di sini, namanya Yuda. Apa kabar Yud? Baik. Lo apa Baik kabar, Bang? ya, gue juga baik. Hari ini sayangnya Sam lagi nggak bisa ikut bareng sama kita. Jadi untuk Mhm. podcast hari ini, sebenarnya ini Pre-Workout Podcast original series keempat kita ya. Jadi kalau gue mau recap dulu sebentar, kemarin yang pertama kita udah sempat membahas kayak apa aja sih cara-cara efektif yang bisa digunakan gitu kan untuk mengetahui apakah latihan kalian sudah progres, indikator-indikatornya. Itu waktu kapan kita bersama Anggi. Terus episode kedua itu sama Erwin ya. Erwin waktu kapan lebih menjelaskan kayak indikator yang bisa digunakan nih, misalnya selain cuman berat badan dan estetika tubuh aja. Dan kemarin minggu lalu ya sama Iksan kita tuh ngebahas meskipun memang ada cara-cara lain ya untuk mengukur progres latihan kita itu tanpa estetika tubuh dan bentuk aja, tapi ya itu salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri juga lah kalau clients kita itu tuh juga mau gitu loh kayak, "Oh, gue juga mau badan gue tuh bagus." Dan kemarin di podcast bareng sama Iksan kita tuh lebih menjelaskan lagi kayak, "Ini loh cara yang efektif kalau kalian tuh mau, dapetin bentuk tubuh yang kalian inginkan dan juga, berat badan yang kalian inginkan." Nah, untuk episode hari ini bareng sama Bli Yuda, Bli Yuda dari Bali nih, yang kita berbeda 1 jam Yud ya. Yes, Kita betul. di episode kali ini kita bakal lebih membahas kayak apa saja sih ya efek-efek atau hal-hal positif ya yang kalian dapatkan setelah kalian tuh melakukan latihan dengan benar. Karena di episode sebelumnya kayak kita tuh sempat ngebahas gitu loh kayak orang kalau latihannya terlalu berat itu juga bakal low energy juga gitu loh. Ya, nggak Jadi bagus. nggak bagus. Jadi kalau misalnya dibilang apakah latihan itu salah satu hal yang membuat kita tuh lebih less stress ya. Kalau kalian Mhm. lakukan dengan the right amount, ya itu pasti bakal eventually bakal buat kalian tuh jadi lebih less stress dan lebih happy gitu kan. Tapi apakah itu selalu menjadi salah satu form untuk menghilangkan stres? Ya balik Enggak lagi kayak juga. latihan pun itu tuh juga salah satu Betul. bentuk dari stresor juga Bentuk gitu loh guys. stresor, betul. Stresor juga. Jadi kalau kalian lakukan dengan jumlah yang terlalu banyak gitu ya, atau kalau kalian tahu ya orang-orang itu Yud, apa, cortisol junkie gitu ya. Ya, Itu yang malah ujung-ujungannya mereka throughout the day akhirnya low energy juga. Low burn out. energy, burnout, Jadinya burn out banget. dan apa ya, kayak, sensitif banget gitu loh, sensitif banget Ya. sensitif banget, Sensitif kayak banget. kesenggol dikit tuh langsung, Langsung marah-marah. wah, langsung Lo marah-marah. ngapain sih? Itu Nggak bisa diajak, mhm, nggak bisa diajak kerja dengan enak juga. Lo sehari-hari lo pasti kemudian habis sih. kemudian habis. Itu Kemudian habis. Itu sih serunya sih. Jadi memang kayak kita ketika kita ngomongin latihan pun ya, jadi itu nggak selalu cuman terpacu pada latihan itu aja, tapi Betul. ternyata latihan itu pun tuh juga bakal teracu dengan kayak keseharian kalian tuh gimana juga gitu loh. Balik lagi juga namanya fitness, kalau kita mau melakukan ini dengan jangka panjang, ya kita harus bisa membuat itu menjadi bagian lah dari lifestyle kita. Betul. Nah, sekarang tadi kita tadi sempat bilang Yud ya, gue tadi udah sempat bilang, jadi kayak Mhm. ternyata latihan yang, terlalu banyak pun tuh, terlalu banyak itu nggak bagus juga gitu kan. Yap, Mhm, nggak bagus. nggak bagus. Soalnya Eee, badan lu juga punya workload kan, Mhm, punya kapasitas. Let's say, ibarat kata kalau lu mobil kapasitasnya 6 orang, tapi lu paksa 8 orang, kelebihan 2 masih bisa jalan, tapi mhm, susah setengah mati kan. Mesinnya teriak, ya sama kayak badan lu lah. Lu cuman kuat ngelakuin, let's say volume latihan seminggu 5 kali. Terus mhm, lu paksa nih, minggu ini 6 kali deh latihannya, ngelebihin 1. mhm, Recovery day lu berkurang juga kan. betul. Ya kalau badan lu nggak bisa adapt, apalagi kita ngomong, Gen Pop deh, as Mhm, most mhm, of our client kan Gen Pop. Gen pop.
adaptasi mereka tuh tidak secepat dibanding ya let's say atlet ya. Orang yang emang hidupnya olahraga mulu. Nggak bakal keep up. Pasti setelah lo kasih workload tambahan, besoknya ampas, langsung bete, kesel. Iya, iya, Iya iya. dong. Lu pernah nggak sih punya satu klien yang tiba-tiba, coach bulan depan kita coba deh latihannya, tiba-tiba nambah volume latihannya lumayan banyak nih Bang, dari yang biasa 2 kali seminggu, terus dia langsung minta 4 kali seminggu gimana? Pernah nggak lo punya case yang kayak gitu, terus tiba-tiba pas dijalanin 1 minggu, coach kayaknya nggak kuat deh kayak gini, gue malah jadinya capek banget, gini, gini, gini. Gue sih punya yang kayak gitu, pernah punya. Dan Ada. akhirnya kan kita harus ngasih pengertian kayak more is not always better. Ya nggak sih? Lo harus tahu kapasitas diri lo dulu seberapa. Jangan lo pikir, oh gue latihan, gue ngejar target, gue kayak gini. Nggak juga. Gempor lo adanya. Ya, memang pasti kita selalu jadi first responder itu sih, karena ya balik lagi kita sebagai coach terpilih sebagai orang yang dipercayai sama klien-klien kita kan. Cuma kayak kadang-kadang kita pun tuh juga harus bisa menjelaskan juga nih konsepnya gitu kan, kayak kalau kalian mau latihan, misalnya kayak kalian mau latihan dan misalnya kayak ini sempat dibahas juga kemarin ya di podcast kemarin sama Iksan sama Sam, Yeah. kayak klien kita tuh pasti kayak punya goals lah kayak, gue pingin deh jadi kayak orang ini kan. Tapi wait, cek dulu nih, reality check dulu. Nah, tuh. Artis ini dalam waktu berapa bulan bisa kayak gini, latihannya kayak gini. Suplemennya kayak gini. Ya. Suplemennya kayak gini kan. Uangnya dia sebanyak ini gitu kan. Nah, lu gimana? Banyak faktor X-nya Banyak juga. faktor. Dan mungkin kalau untuk di podcast ini ya, jadi tuh mungkin lebih correlatednya dengan kayak ya seberapa banyak juga gitu loh energi yang kita spend per hariannya kan. Mungkin buat beberapa klien kita yang Gen Pop ya kayak mereka latihan, tapi at the same time juga mungkin mereka harus ngurusin anak. Terus mereka juga mungkin masih hustle di pekerjaan gitu kan. Betul. Ya, jadi itu makanya salah satu hal yang kita gunakan juga Yud ya kalau di Portenix gitu kan. Pasti kita setiap kita assess klien baru gitu ya masuk ya. Sebelum kita masuk ke movement testnya dan lain-lain, kita bakal nanya dulu gitu loh. Kira-kira dari scale 0 sampai 10, stress level lu tuh di angka berapa? Betul. Karena itu bakal menentukan banget ya. Mungkin buat beberapa orang yang kayak stress levelnya kayak di bawah angka 6 gitu, mungkin cuman kayak kira-kira 3 lah atau 4 gitu ya. Itu ya pasti mereka masih bisa menerima stresor yang banyak gitu. Load-nya masih banyak kan. Belum keisi penuh lah. Belum keisi Tapi penuh. buat kalau kayak orang-orang yang mereka jawabnya udah 8, 7 aja, 7, 8, 9 gitu kan. Itu tuh oke. Itu kita udah benar-benar harus bisa menyesuaikan banget sih. Betul. Karena apalagi gue dulu sorry, ya. lanjut. Ya karena itu juga sih, karena balik lagi gitu loh. Buat beberapa orang selalu bilang kayak latihan tuh bikin lu happy, latihan tuh bikin lu nggak stres gitu kan. Balik lagi cuy, kayak latihan pun aja tuh salah satu bentuk dari stresor juga gitu kan. Makanya in the first place kenapa kayak orang-orang yang approach menggunakan scientific, mereka menggunakan volume landmarks lah dan lain-lain gitu kan. Memang balik lagi itu kita nggak bisa 100% akurat juga gitu loh. Tapi by the end of the day kalau kayak kita punya patokan, ya itu bakal lebih enak gitu loh. Instead of kayak melihat semua olahraga tuh ya udahlah lakuin aja lah olahraga gitu kan. But itu tuh bisa bikin your stress keeps you away from stress. Nggak bisa kayak kita harus tahu dulu orang ini kayak gimana keadaan hari-hariannya gitu kan. Apalagi misalnya kayak ibu-ibu ya. Kayak sekarang lately Portenix juga kita banyak klien ibu-ibu juga. Itu ya mereka juga latihan aja itu udah membutuhkan effort yang banyak ya. Betul. Bisa latihan aja tuh bisa udah ngeluarin effort yang banyak banget gitu. Udah achievement. Tapi at the same time juga mereka harus ngurus suami mereka, harus ngurus anak mereka, rumah gitu kan. I mean like menurut orang umum kayak ya kan lu cuman ibu-ibu kerjanya gampang, enggak juga men. Lu ngurusin rumah workload-nya juga sama kayak orang kerja kantoran, malah mungkin lebih stres karena beberapa klien gue juga yang
ibu-ibu, mereka itu untuk nyari waktu latihan sangat sulit. Untuk konsisten di jadwal yang udah kita tentuin ya, kayaknya bisa deh coach latihan di ini, susah. Belum lagi ketika latihan, kalau misalnya dia masih punya anak kecil, tiba-tiba anak kecilnya sakit atau apa, stresnya lagi tambah tinggi. Latihan nggak tenang. Which is, kalau kita kasih dengan load latihan yang sama, gue yakin sih nggak bakal tercapai dengan baik. Ngelakuin dengan form or teknik yang sama kayak biasanya aja sulit sih menurut gue. Betul. Jadi gue selalu suka tanya kalau mereka latihan or lagi weekly review, this week gimana feelings badannya, feelings stresnya. Jadi gue bisa tahu, oh lu kayak gini. Jadi bisa tarik benang merahnya untuk minggu depan, kayaknya kita adjust gini aja deh. Karena buat gue juga sebagai coach kayak pengen punya klien progressive overload juga kan. Betul. Tapi nggak muluk-muluk dong. Masa iya orang udah setengah mati sama hidupnya gue push mulu. Iya. Stres lah. Jadi itu juga artnya coaching juga, artnya kayak gimana sih menghubungkan titik 1 ke titik 2 supaya mereka at least keep moving sih untuk klien-klien yang seperti itu. Mereka nggak perlu yang di-push berat-berat, tapi terus aja normal, linear, nggak yang spiking, nggak yang turun. Itu sih susahnya, tapi seru. Yes, seru, memang seru. Itu deh. Ya. Ya, jadi berarti kan tadi lu udah sempat jelasin itu ya. Jadi kalau latihan pun kalau terlalu banyak pun ya dia nggak efektif juga akhirnya kan. Nggak efektif dan itu tuh bakal leads ke energi yang low yang akhirnya ya kalian pun akhirnya untuk melakukan tugas hari-harian ya atau aktivitas hari-harian aja ya itu jadi nggak optimal gitu loh. Jadi nggak optimal. Ritmenya berubah. Kayak gimana tuh, Yud? Jadi, let's say gue kasih latihan, misalnya jadwalnya memang picking nih, nanjak ya kan. Gue suka bilang kalau picking tuh nanjak. Kita minggu ini nanjak. Naik. Oh. Ya kan? Iya. Tapi di 1 hari sebelum latihan, dia udah bilang, coach kayaknya badan gue feels-nya nggak enak nih dari pagi, gini. Tapi gue masih mau coba nge-push. Boleh nggak? Gue selalu mengembalikan, kalau lu ngerasa emang lu punya energinya untuk nge-push, silahkan. Tapi rekomendasi gue sih mending back off aja dulu or maintain kayak minggu lalu deh. Jadi kita nggak usah nanjak dulu. Bebannya stay aja kayak minggu lalu. Atau kalau lu feeling pas selesai set 1 nih misalnya, set 1, oh kayaknya tenaganya masih ada. Oh ya udah silahkan masuk ke nanjak nih, naik beban. Tapi kalau lu ngerasa set 1-nya aja udah nggak enak, ya udah lu mending turun. Terus dia nanya, ya nanti regress dong, nggak progress. Ini nih. Pasti ada kan? Ini nih. Ada kan klien yang kayak gitu. Gue bilang, lu tahu diri dulu, badan lu aja kayak gini. Kalau lu disuruh nanjak dengan set yang sama aja, lu setengah mati gimana? Kalau misalnya dia batu, ada aja kan klien yang kayak, oh gue tetap mau coba dah. Ya udah, it's okay, it's your choice. Gue udah ngasih option, tetap balik lagi ke lo, karena lo yang ngejalanin. Tapi terima konsekuensinya ya. Akhirnya udah nanjak. Selesai, exercise-nya dia bilang, oh oke kok ternyata gini. Besoknya, coach gue feels like shit deh hari ini. Sering terjadi. Tapi gue bilang ya don't blame yourself. Ya kan, kalau lu blaming yourself again, lu bakal ngerasa ini lebih ke mentally ya. Lu lebih ngerasa harusnya kemarin gue kayak gini. Jadi gue juga nggak bilang kayak tuh kan gue bilang, gue nggak bakal bilang gitu sih. Jatuhnya kan bercandain ya, walaupun bercandainnya kayak gitu, cuman pasti kena ini juga mental kalau karena anak-anak Jawa sekarang kena mental. Jadi gue bilang ya nggak apa-apa, lu udah nyoba dan akhirnya lu udah tahu, lu dapet experience dari situ, jadi lu bisa lebih wise ke depannya. Terus gue bilang, gimana hari ini kerjanya, aktivitasnya? Iya kayak gini. Oh kalau kayak gitu, gue suka
bilang ke mereka kayak, oh ya udah, lu bisa cari sesuatu yang menurut lu menyenangkan. Entah itu lu mau makan enak, entah lu itu mau ya udah do nothing hari ini, lebih ke pace yang slower, lu mau jalan-jalan, do something fun yang menurut lu bisa lift up your energy aja sih. Ya. Soalnya kalau dipaksain lagi, ya itu gue tarik lagi tuh yang kemarin. Kalau lu paksain Mhm, lagi nanti kejadiannya nggak pas lu latihan. Jadi mhm, kita coba kasih pengertian-pengertian kayak gitu juga supaya mereka juga nggak makin drop. mhm, mhm. Kalau makin drop, berarti lu masih punya latihan lagi besoknya. Terus lu Ya, masih di fase yang kayak gitu kan. betul banget, betul Lu banget. tambah stres. Jadi gue nggak mau ngasih mereka stres tambahan sih. Mhm, mhm. Kesian. Latihan udah capek, pikiran lagi. Nggak berkembang-berkembang. Nggak berkembang. Gitu. Iya, iya. Menurut gue sih itu jawabannya menjawab banget Yud ya. Kalau misalnya kayak ada orang yang bertanya gitu loh, kayak kenapa sih kita latihan juga nggak boleh terlalu banyak kan? Ya, Itu eh di akhir-akhiran tuh tadi gue setuju banget dengan yang lu bilang. Karena banyak orang masih banyak yang kayak berpikirannya latihan sekeras-keras mungkin, sebanyak-banyak mungkin gitu ya. train Tanpa hard or go home. train hard go home. Tapi ini lebih kayak nggak memikirkan, apa yang udah mereka lalui dalam harian mereka dalam harian Betul. mereka. Kayak mereka misalnya udah a bad day at office, terus misalnya mungkin Ya, mereka lagi ribut sama pasangannya, atau mungkin yang paling sering terjadi nih ya, kayak belum makan belum ya, makan. belum Itu makan. Itu gue sangat kacau sih. yakin itu sangat relate dengan kita semua coaches di Vortenix ya. Asli, asli. Parah. Tiba-tiba jam 12 siang kok kepala gue pusing ya? Oh iya gue belum makan. Banyak orang yang Asli. mereka tuh nggak mikirin gitu loh, kayak apa aja yang udah mereka lewatin dalam harian kan. Terus kayak ego masih 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 tetap kayak, "Ah, udah deh gue latihan aja." Ya, Akhirnya pas lagi latihan nggak cuman kalian dapetin, eee, performa yang kurang ya, mm-mm. tapi biasanya kadang-kadang yang suka terjadi itu ya mental kalian keserang juga, yang Asli. kayak tadi sempat Yuda cerita kan, dan biasanya yang lebih bahayanya lagi cedera sih. Ya, cedera. Itu juga, tuh kan. Asli. Karena eh ya being stressful in a day drain energinya lebih parah dari physically ya. Mhm, Kalau mhm. ngomong, gue bisa ambil contoh dulu deh. Ini pengalaman pribadi gue dulu sebelum full time coaching. Ya gue kerja kantoran, Mhm, mhm. uh, Oh, most of the time gue nggak pernah latihan karena uh, gue tahu kalau gue latihan gue bakal capeknya seperti apa mmm, dan not in a proper nutrition juga. iya, Waktu iya, gue iya. masih di Jakarta 3 tahun terakhir sebelum pindah Bali kan kayak gue cuma datang latihan doang buat nongkrong segala Berat macam. berat badan lu berapa dulu, Yud? 55 pak. 55. Sekarang lu lima berapa? lima sekarang 78 79 Oh, tujuh udah enam hari nih 80 lah. hampir 80. Cuman ya itu gue masih sadar diri. Cuman Mhm, pasti mhm. masih banyak most of the people pasti kayak udahlah gue latihan aja. Tapi pas latihan juga kondisi badan lemas segala macam. Terus tiba-tiba baru ini banyak loh kejadian yang kayak baru pemanasan tiba-tiba, aduh ini gue rasanya Aduh. ketarik gimana. Itu kan udah indikasi ya. Iya, Lu iya. udah ketarik nih. Tapi tetap ngelakuin heavy set. Mhm. Heavy set bukan kayak ya udah latihan yang normal-normal aja. Mentalnya Heeh. sih train hard or go home banyak banget kan orang-orang. Mhm, mhm. Jadi udah hajar jidar. Set satu udah mulai rasanya sakit lanjut tuh ya nggak apa-apa. Set dua oh sakit. Set tiga terus ada aja yang masalah mau bicepnya kenapa kayak mau tricepnya kenapa kayak mau chestnya gimana kayak udah selama latihan hajar aja besoknya Mhm. oh ini gue sakit nggak bisa ngangkat segala macam oh ya wes cedera. Mmm. Emang kadang-kadang lu harus dengerin ya memang harus dengerin badan sih. Lu nggak boleh latihan dalam kondisi badan lu udah capek banget, mentally lu juga nggak fokus, nggak bakal jadi apa-apa lu, Iya. jadi gila iya.
Oke, Itu oke. sih. Tadi tadi kan kita udah ngebahas ya kayak apa aja sih yang, terjadi nih kalau ya latihan kita, load kita tuh tidak sesuai dengan, badan kita kan atau kita memaksakan lah kondisi badan kita kan. Nah Mhm. sekarang mungkin kita mau lebih, bahas kayak apa aja sih nih hal-hal yang terjadi gitu loh kalau kayak kita tuh latihan, di track yang benar gitu kan, terus juga load latihan kita ada Iya. benar gitu kan. Tadi kan sempat dibilang ya kayak kalau orang latihannya terlalu banyak, misalnya bukan terlalu banyak, sorry, maksudnya latihannya terlalu berat load-nya, atau mungkin dalam kondisi badan yang juga, masih dalam stres yang tinggi, itu kan banyak efek-efek minusnya ya. Ya, Misalnya kayak aktivitas kesehariannya itu terganggu gitu kan. Terus misalnya kayak performa performa di latihannya juga berkurang gitu kan. turun. Mhm. Nah mungkin kalau buat, eee efek-efeknya yang terjadi ya, yang Mhm. ketika orang ini melakukan dengan latihan yang betul, kita kan pasti, eee, orang tersebut tuh pasti kualitas hidupnya kan meningkat ya. Betul. Nah sekarang tuh kalau yang apa aja sih yang dimaksud gitu loh kayak kalau orang-orang tuh bilang kayak, "Oh Kualitas hidup yang meningkat itu. kalau orang tuh, lu dapat latihan apa sih maksudnya dari kualitas hidup itu meningkat kan? Apakah Kayak misalnya, jadi orang yang lebih less 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 mood swing kah gitu kan? Atau misalnya bisa. bisa menjadi, resiko Mhm. penyakit yang menurun lah atau lifespan yang Mhm. meningkat gitu kan. Kalau dari lu gimana Yud kira-kira? Oke. Biasanya, kalau orang yang baru latihan sama gue dalam satu satu bulan pertama gue tidak akan nanya apapun soal itu. Mhm, Tapi di mhm, akhir bulan gue suka nanya, kalau dia orang yang benar-benar baru latihan nih, kita ambil paling gampang deh, orang yang belum kena apapun, mhm, yang dia bilang, "Iya gue selama ini kayak gampang capek," segala macam. Biasa kan keluhannya seperti itu orang-orang yang baru mau mulai latihan. Gue nggak pernah tanya apa-apa, tapi di akhir bulan gue tanya, "Gimana lu kalau tiap bangun berasanya masih capek apa enggak?" mhm, mhm, mhm. Satu, pertanyaan paling basic. Terus biasanya jawaban mereka, kadang masih capek, tapi feeling energized. Mmm, Feeling energized. Karena eh, orang-orang yang udah latihan, badan mereka kan akan lebih aktif. lebih aktif. Mereka pakai otot-otot yang nggak pernah mereka latih, secara nggak langsung badannya physically lebih kuat. Mhm, Makanya lebih less fatigue. Yang kedua, biasanya mereka juga bilang, oh, gue ngejalanin sehari-hari gue lebih mudah, nggak gampang capek juga. mhm, mhm, Itu lebih ke mentally sih dibanding physically energized. mhm. Yang ketiga, eh, mereka ngerasa imun tubuhnya lebih kuat. Misalnya lagi musim pancaroba ya, pergantian Mhm, musim, itu kan ganti paling musim. paling banyak orang kena flu segala macam. Kalau Dia bilang, oh sekeluarga gue kena flu, gue enggak. Oh ya udah, gue mmm, bisa bilang dengan latihan itu imun lu naik lah, naik. naik lah, bagus kan. Mhm, Dan juga ini lewat penelitian ya, gue lupa siapa ya, penelitian zaman dulu kayaknya deh. Eh, yang dibilang kalau lo latihan, lo akan membuat tulang lo lebih dense kan, mhm, iya, iya, ya iya. kan? Tulang lo Mhm, lebih dense. Jadi in case lo jatuh, mungkin badan lo, tulang lo akan lebih resilient. iya, Nggak yang resilient. lo jatuh dikit kayak tiba-tiba, aduh ininya ada yang retak, aduh ininya patah. Fragile. Ya, fragile. Iya, iya. Tapi ya itu sih. Itu salah satu beberapa indikasi yang suka gue tanya. Kalau dari lu bagaimana, Bang? Ada nggak case-case yang lebih menarik? Gue sih mungkin lebih mau, sharing ya cerita ya. Jadi kayak Hmm. ini klien gue juga, mmm, ini juga mungkin kemarin yang belum sempet, di-deliver ya di podcast-podcast sebelumnya ya, karena kita kan terlalu fokus ke indikator latihan kan. Nah, Mhm. ini tuh mungkin lebih kayak beberapa hal tuh yang kayak orang-orang tuh juga fail to notice, kayak sebenarnya ini masih considered as progress juga gitu loh, kalau kalian tuh Ya, melakukan latihan kalian dengan betul kan, atau apakah kalian kalau latihan kalian udah progress, ini tuh juga salah satu win juga gitu loh yang kalian ya, dapetin. Cuman kayak banyak orang tuh masih belum notice. Jadi yang terjadi itu tuh pasti ya performa kalian tuh di, aktivitas hari-harian kalian tuh meningkat.
Kayak gue Ya. tuh lately ada klien gue, dia bisa ngomong gini sama gue. Dia udah latihan ongoing mau 6 bulan ya sekarang ya. Terus dia bilang, gue sekarang notice deh, gue kalau lagi naik pesawat, dia bilang gitu ya. Kayak pesawat dia kadang-kadang kan terbang flight overseas gitu kan, ke luar negeri kan. Bisa lama banget, lalu bisa bayangin kayak 9 jam, 12 jam Yap. gitu-gitu. Dia tuh pasti selalu bilang kayak, dulu tuh gue duduk pasti kayak hip kanan gue tuh nggak enak gitu loh. Ya, Karena ya, memang ya. to begin with dia tuh ada impact, ada inflammation gitu loh di hip kanannya kan. Oh. Terus kayak udah latihan sama gue gitu kan. Terus dia tiba-tiba aja ngomong kayak, gue sekarang udah nggak ngerasa sakit lagi loh duduk di pesawat. Nah, Long yes, long yes, yes. flight itu gue nggak berasa. Terus dia bilang, eh gua notice ya, dia bilang sekarang gua tuh ketika lagi main golf kayak lutut gua tuh udah nggak sakit lagi gitu kan. Lutut gua udah nggak sakit. Terus kayak gua bisa lebih jauh nih, Rotate. rotate-nya gua bisa Ya. lebih besar nih gitu kan. Yes, Itu yes, yes. yang orang-orang tuh fail to notice gitu loh. Ya. Kayak karena kalian indikatornya tuh udah terlalu fokus tuh kayak ke bebannya Berat aja terus badan, nanti. Yang kayak kemarin-kemarin berat lah sempat badan, kita bahas-bahas beban, gitu kan. betul, betul. Bukan itu salah sih, tapi mungkin ini karena ini part 4-nya juga ya bareng sama Yuda ya. Mungkin ini bisa buat teman-teman yang udah dengerin part 1, part 2, part 3 tuh kayak wah, mulai notice lagi nih kayak ternyata ini juga nih yang udah gua rasain kan. Dan bahkan klien gue ini tuh sampai bilang kayak dia tuh dulu pernah sampai stop ya nyari step karena memang dia lutut kanannya dia tuh nggak nyaman banget buat Ya. buat jalan throughout the training. Kayak gue fokus ke situ apa yang harus di fix. Sekarang tuh dia sampai bilang kayak kayaknya gue bentar lagi mau coba buat ini deh, mau jogging atau apa gitu kan. Karena throughout my time di luar negeri gitu ya, kayak gue tuh nggak nyangka steps gue tuh banyak banget gitu kan. Tapi Iya. gue tuh nggak ngerasain rasa sakit sama sekali gitu. Jadi kayak Ya. kalian tuh harus bisa notice juga ke situ sebetulnya. Nah, lu ngomong ini jadi ingetin, gue juga punya salah satu klien, udah hampir 1 tahun, Mm-hmm. dia comes in background, dia punya herniated disc, Herniated bulging disc. disc, Mm-hmm. sama apa varicocele. Mm. Varicocele. Mm-hmm. Dia ini lumayan aktif di olahraga, dia suka sepedaan, Mm-hmm. kayak ya sepedaan orang sekarang berapa sih 50 80 kilo 100 dihajar kan. Nah, Ya, ya. dia sepedaan dengan kondisi punya bulging disc sama varicocele and during the pain, dan dia itu posisinya climber. Jadi kalau ada tanjakan dia yang lead the pack, Mm-hmm. narik orang segitu banyak, effortnya tinggi kan. Tinggi. Nah, dia comes up with that, terus dia bilang, Coach, gue punya hernia, gue punya bulging disc, gue punya varicocele. Gue kalau bawa mobil, dia suka bolak-balik dari satu kota ke kota. Satunya tuh naik mobilan. Dia suka bilang, wah gue tiap 1 jam gue harus berhenti dulu. Soalnya punggung gue sakit banget. Terus gue ngerasa varicocelnya tuh mulai muncul lagi. Sampai akhirnya dia berhenti sepedaan, dia kalau mau jalan-jalan keluar kota tuh dia preparation-nya banyak banget. Dan akhirnya 10 months in, even sebelum 10 months in deh, 3 bulan atau 4 bulan itu hit milestone. Oh ya. Dia bilang, Coach, gue udah nggak ngerasa varicocele gue muncul nih kalau lagi ngelakuin squat. Body weight squat waktu itu. Body weight squat aja dia udah ngerasa varicocele itu muncul. Sekarang di bulan ke-10 ini dia udah bukan body weight squat, dia squat, back squat udah nyentuh 40 kilo, easy peasy, nggak ada rasa varicocele mau apa, bulging disc-nya nggak ada. Terus yang paling gue suka, dia baru mulai lari 6 bulan yang lalu. PB loh. PB-nya jauh banget, latihan time-nya tuh buat 10K kemarin di 1 jam 1 menit. Dia suka lawaran 1 jam 1 menit. Terus pas Pokari Bandung kemarin 2 bulan lalu atau sebulan lalu. Oh, gue tahu siapa nih. Gue tahu Tiba-tiba, siapa nih. tiba-tiba, Coach, tolong repost nanti ya Pak kalau udah dengar podcast itu. terus. Gue dapet nih PB. Berapa mas? Gue bilang berapa mas? Dia bilang, wah ini gue gak expect banget sih dapet
sub 50, 50, 51, 52. Mhm. Jauh, 10 menit cuy jauhnya, bedanya. Mhm. Dan dia bilang, gue dengan pace gini stabil banget, enak. Nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Mhm. Bener-bener. Gue juga amazed. Kayak, ini orang resilient banget badannya. Dan Mhm. dia ngerasa, ini salah satu latihan dia yang tersukses. Karena dia bisa benar-benar ngerasain efeknya. Which is good. Dia nggak selalu, dia orangnya nggak berat badan gue gimana. Dia cuma mikirnya, gue mau olahraga tanpa rasa sakit. Dan dia udah achieve itu. Which is Nice. huge success sih. Mhm. Huge success. Nah itu Bagus lah. gue senang banget sih. Mungkin kita bisa pakai itu untuk judul ya tadi ya. Apa ketika lu bilang lebih resilient lah. Ya, Ya. benar-benar resilient. Jadi memang menggunakan resilient itu ya kayak itu pun bisa mengacuannya tuh banyak gitu loh. Nggak cuman kayak Banyak. kalian lebih imunitas tubuh kalian yang meningkat, jadi nggak gampang Oh, sakit, gitu kan. Tapi juga itu juga bisa dipakai untuk kayak ya badan kalian nggak jadi gampang cedera lah. Mungkin yang sebelum-sebelumnya, nah, mungkin yang itu. sebelum-sebelumnya ya. Ini gue lebay sih. Baru ngangkat tangan, langsung cedera itu. Ya, banyak. Ya, baru mau pull up nih, baru pegang barat tiba-tiba ada krek, aduh Iya, apaan nih gitu iya. kan. Ini udah nggak berasa lagi, nggak ada rasa sakit. Aha, Nah, itu which is good. penting banget sih kayak kalian tuh harus notice juga. Yang eventually ya, ketika itu semua berjalan enak gitu kan, kalian pasti berada dalam mental state yang enak, terus juga fisik yang enak gitu kan. Sehat jasmani dan rohani lah. Anjay. Ujung-ujungannya apa? Lifespan yang meningkat. Langsung yang meningkat. Lo less stress, lo punya pikiran enak, lo bisa beraktivitas dengan tenang, worry lo kurang, ya kan? Worry lo kurang. Lo bisa dengan mental state yang lebih itu lo bisa ngambil keputusan yang lebih enak, Iya, ya nggak sih? iya. Keputusan hidup lo either itu impactful or no, tapi biasanya lebih Lebih wise wise. sih, lebih kalem, tenang. Bisa Terus bisa ya itu juga. Iya dulu Yud. ngurangin kemungkinan lo kena penyakit kronis sih. Iya nggak sih? Iya nggak Iya. sih? Sekarang kan Mhm. dok, kalau kalau kita ke dokter suka check up, kadang-kadang lo denger lah kayak, oh ini mungkin kontribusinya dari pikiran Pak, Bu. Banyak kan Mhm. dokter yang bilang, ini pikirannya kurangin deh. Gimana mau dikurangin kalau kualitas hidupnya aja belum belum bagus gitu loh. Mhm. Indikator kualitas hidup yang bagus kan juga banyak, cuman at least olahraga ini bisa jadi salah satu uh, indikator yang baik juga kalau Mhm. ditangani atau dengan volume yang tepat Mhm. gitu. Menurut gue sih gitu. Ya. Terus ya sih ya tadi sih ya tentang resilient ya. Tadi tuh gue sempet mau cerita juga sebenarnya. Mm-mm. Ketika kayak orang yang hal-hal yang jarang kita notice ya. Tadi klien gue sebelumnya ada yang kayak gitu dan ada juga tuh yang apa ya, yang mungkin kita suka nggak ngerasain juga eh resiko penyakit itu sih, resiko penyakitnya itu sendiri Ya, gitu loh. Resiko penyakit kayak kadang-kadang kan ada orang yang misalnya gampang flu iya, gitu iya. kan. Kayak kita semua tuh pasti ada deh kayak klien kita tuh yang gue sih rata-rata mostly yang GERD ya. Gue gak tau Mm. kenapa kayak banyak yang GERD, kalau di gue tuh banyak yang GERD gitu kan. Itu sekarang juga kayak, ya mereka lebih resilient juga ke situ loh. Mungkin karena Betul. at the same time, bukan karena latihannya doang aja terus fisiknya jadi lebih kuat, tapi kayak karena mereka Mm. lebih mengerti juga, in fitness ya, lu nggak cuman latihan doang, tapi lu juga ada nutrisi yang proper dan lain-lain. Betul. Akhirnya mereka jadi kayak lebih consider juga gitu loh, Lebih aware. Ha. lebih aware. Karena ya itu, kita biasa kalau lagi latihan pasti kan nggak cuman kayak ngomongin latihan, terus lo juga pasti suka ngasih insight kan. Kayak Mhm. lu suka nyisipin lah, kayak makannya gimana sekarang, tidurnya Mhm. gimana sekarang, mulai Mhm. dari itu kan ada omongan-omongan selanjutnya yang di mana lu bisa kasih edukasi. Kalau gua soal nutrisi ini kan juga termasuk dari salah satu indikator
ini ya, uh, kualitas hidup ya. Gue nggak terlalu nge-strict-in mereka untuk kayak lu nggak boleh makan kayak gini. Nggak usah lah, lu makan bebas aja. Yang penting lu tahu porsi. Ya sih. Karena kalau mereka juga udah mulai aware, mereka akan dengan sendirinya kok milih makanan yang menurut yang bagus. Kayak lu nggak perlu dictate kan. Kalau di-dictate orang pasti kayak stres, ini gimana sih gue mau latihan kayak gini, lu suruh makan gue kayak gini. Bete. Kasih aja wejangan kecil, obrolan obrolan-tipis, biar mereka nggak stres juga. Mereka latihan sama lo ingin mengurangi stres. Jujur nggak sih? Betul. Nggak semua orang yang latihan itu purely cuman buat latihan. Ada yang pengen nemenin latihannya supaya mereka ngerasa lebih tenang. Itu juga salah satu hal yang gue senang dengan coaching, karena gue bisa mengenal mereka juga, terus bisa sebagai teman lah. Mereka nanti kalau misalnya ada masalah juga pasti kadang-kadang ada yang curhat ke coachnya. At least mereka bisa mengurangi stresnya juga, gitu. Ya, mungkin itu sih ya. Kira-kira kalau dari gue sih cukup, Yud. Kalau dari lu ada mau tambahan lagi nggak? Mungkin penutupan untuk penutup? Jangan lupa banyak liburan, kualitas hidup itu jelek nanti. Kalau kita di Portenix biasanya itu di hak kita ya. Kewajiban kita ya. Kita tuh harus selalu mengingatkan coach satu sama lain untuk tidak burn out. Tidak burn out. Kayak Sam kan lalu di Bali nih. Gue tanya kemarin pas latihan, lu sampai liburan selesai ngajar gak? Enggak. Oh ya udah bagus. Lu tahu Sam kan dari pagi sampai malam, malam. Take a break lah. Enjoy. jadi maksudnya jangan kayak Sam. Gak apa-apa kayak Sam, work life balance. Balance. Mumpung orangnya nggak ada. Oke. Thank you banget berarti untuk teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Thank you juga buat Yuda yang udah luangin waktunya. Nggak berasa kita udah mau 1 jam aja nih kayak kita podcast nih. Kayaknya. Iya. Memang tuh kalau ngomongin hustle nih atau life struggles everyday tuh kayaknya tuh emang bisa seru, bisa lanjut terus chapternya. Oke, kalian juga jangan lupa untuk cek platform Instagram kita di @portenix.id, dan jangan lupa juga untuk cek di Spotify, kita ada di Pre-Workout Podcast, dan YouTube kita juga ada Pre-Workout Podcast. Jangan lupa subscribe, turn notification on, dan terakhir juga kita baru aja rilis profile TikTok kita ya. TikToknya Portenix ya, TikToknya Portenix. Di situ kalian bisa langsung cek juga dan bisa langsung follow juga. Oke, itu aja. Thank you guys for listening, and I hope to see you guys in the next episode ya. Bye.